Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Qala idzan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala jannah. Qala idzan walibani wal ayat. Sadaqallahu azim, sadaqa Rasul karim. Jemaah kita sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, begitu banyak nikmat yang diberikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur yang sebenarnya ini adalah sejauh mana kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada larangan-larangannya. Jemaah sekalian, jadi sekiranya kita mau menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang mana Allah taala, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, yang artinya sekiranya kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, kita ambil semua air di laut, air di sungai, semuanya air kita gunakan untuk menjadi tinta. Kemudian semua ranting-ranting kayu kita jadikan sebagai penanya. Kemudian semua daun-daun kita jadikan sebagai kertasnya. Kita tulis, maka capu mana ni ye, uwe de, taki-taki aju daun-daunnya, taki ye capu. Tapi yang mana pengelola ini? Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita ada namanya nikmat harta, tapi nyamuk parang-parang, nikmat kesehatan, tapi nyamuk hadis-hadisingan. Kemudian nikmat iman, tapi nyamuk tepuk. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat harta berupa rumah, kendaraan, kebun, sawah. Ini adalah nikmat harta. Kemudian nikmat yang diberikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, sehingga diberikan kita mata. Kemudian mata ini bisa melihat karena diberikan nikmat penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diberikannya kita telinga. Kemudian telinga ini bisa mendengar karena diberikan nikmat mendengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kamu tahu na ada curi dereng papinya mempering kali. Seperti juga mata tadi, diberikan mata, terbuka matanya tapi tidak bisa melihat.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat, berikan kita mulut, lidah, kemudian diberikannya nikmat pembicaraan. Dan ada juga orang yang diberikan mulut, lidah, tapi tidak bisa berbicara. Bebe, nikmat pemikiran. Dan ada juga orang diberikan otak, pemikiran, tapi tidak bisa berpikir. Gila, stres. Jadi nikmat saja di dalam tubuh kita ini, saat Allah SWT cabut, maka kita akan sesat. Jadi Bapak penyawa pengelantaran cabut watak kalita, maka kita akan sesat. Contoh Bapak obat tinggi sikit, Masya Allah. Taciun di Bapak tinggi sih, nak foto cawa-cawa macam itu ini tadi. Apalagi baru kami itu sedeta. Ini satu-satu ini Allah SWT cabut dalam diri tubuh kita. Kita akan sesat. Di mata, kita sakit mata, sebelah saja mata kita dikasih sakit, maksud saya bolo kaki bawah, Masya Allah, nikmat tidak bisa bernapas, susah bernapas sudah. Allah. Ini kata ulama, satu saja sebelah mata kita saja ini mau dibayar dengan ibadah kita selama hidup kita, tidak mau kita membayar. Seharusnya nikmat sebelah saja. Mana lagi kita udara yang kita hirup setiap hari 24 jam. Mana lagi matahari kita gunakan untuk menjemur padi, menjemur coklat, menjemur pakaian. Pernahkah Allah SWT minta bayaran? Tapi kalau istri pakai siuran di wajah, cabut, segel. Tapi Allah Ta'ala berikan kita nikmat yang begitu banyak, tidak pernah meminta bayaran. Jadi nikmat yang ada dalam diri kita ini saat kalau sejak cabut dan kita sengsara. Belum lagi nikmat-nikmat lain. Kasih minggu pada yang bosi, Masya Allah, mengeluh dia nyata rela, dia nyata ngasih, dia bosi. Kadang-kadang Allah SWT berikan rezeki kita yang berlimpah, kita lupa kepada Allah SWT seakan-akan kita yang mendatangkan hasil. Wah, coba diwapal lo, dua akan ngasih begitu diudup pas apa. Seakan-akan kita yang menumbuhkan itu padi, seakan-akan kita yang memberikan air pupuk. Ini semua datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sebenarnya yang kaya itu orang yang merasa cukup. Dia merasa tidak pernah kurang. Makanya Allah SWT berkenal Al-Quran itu, barang siapa yang bersyukur nikmat itu, aku akan tambah. Tapi kalau dia bersyukur dia, azab itu sangat pedih. Ini rupa tahu kadang-kadang kalau yang ini manggalu misalnya saya dihitung, hasilnya sudah dapat misalnya 30 karung, cek ini bukan? Jadi 40 karung cek ini bukan saja. Sekali ini aja sih, Masya Allah. Dengan lupa ya. Karena kita tidak pernah merasa bersyukur. Tidak pernah kita merasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi nikmat yang paling tinggi yang diberikan kita kepada Allah adalah nikmat iman. Papinya bertepuk dia. Inilah nikmat yang paling tinggi. Di antara nikmat yang tiga ini yang paling rendah adalah nikmat orang parah, nikmat harta Pak. Sebab magai, dia kau malah asagi
kita rela mengorbankan harta kita untuk bagaimana penyakit kita ini bisa sembuh. Utama ke rumah sakit, makin dokter lobby operasi, si kebiayaan. Sekarang kita rela menjual kebun kita, sawah kita, mobil kita untuk bagaimana kita bisa sembuh. Jadi nikmat daripada kesehatan ini lebih tinggi daripada nikmat daripada harta. Nah sebab kadang-kadang kan sogi di mana naliaga kan? Tapi canggih mana canggih mana nanti, canggih mana daging. Padahal kalau dia mau beli bisa semua. Jadi harta ini bisa membeli makanan enak-enak, tapi tidak bisa membeli nikmatnya makanan. Jadi Allah, jadi nikmat kesehatan ini lebih tinggi daripada nikmat harta. Kalau nikmat daripada iman ini lebih tinggi daripada nikmat kesehatan. Hari kau kata kau kalau lagi tak mengalau tak malah sakit. Masya Allah. Walaupun bagaimana sakit kita, tetap kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contoh soal kalau orang beriman itu biarpun bagaimana sakitnya, dia tidak bisa berdiri, dia duduk, dia tidak bisa duduk, dia berbaring, karena ada iman dalam diri, tinggi imannya dalam diri, sehingga dia mudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nikmat ini yang semata, nikmat iman ini, dalam hadis dikatakan sekecil-kecil iman kita akan dibalas surga dengan 10 kali dunia. Jadi kita ini orang yang paling miskin nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, surganya 10 kali dunia. Bila 10 ini paling bencur tepat, mama ko papar pajago tepat sempurna. Karena iman Subhanahu Wa Taala kita harus memiliki iman yang sempurna. Iman ini tidak boleh cacat. Iya, tidak dicacat tepat ini. Kenapa apa sepanjangnya? Iya. Pada itu kaya saya dia yakin makna iman dapat iman sunnah tidak ada. Tapi kalau sholat ada salat sunnah, ada puasa sunnah, ada zakat, ada sedekah. Kalau ada haji, ada umroh. Misalnya kalau sholat fardu kita tidak sempurna, disempurnakan dengan salat sunnah. Iya. Kalau puasa Ramadan kita tidak sempurna, disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah kita. Zakat kita tidak sempurna, disempurnakan dengan sedekah. Haji kita tidak sempurna, disempurnakan dengan umrah. Tapi kalau iman tidak sempurna, dia katakan, oh iman sunnah tidak ada. Makanya ulama sampaikan kepada kita, perkara terpenting dalam kehidupan kita perkara iman, perkara terpenting. Jadi harus betul-betul iman kita yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kalau mandi obat, apa kena gitu? Coba di mana boleh beli sedih banyak apa dulu. Sisir tempat ya. Artinya ini obat ini hanya asbab saja. Allah bisa menyembuhkan penyakit sakit kepala kita tanpa berhati kepada obat. Ini apa aja rasa ulut tak pengelatan, kemudian dapat murah. Tapi nama mana di babura, untuk nama pengelatan kalori pajak di ulut itu nama aja. Sekiranya obat ini bisa menyembuhkan, dia dengan mati ke rumah sakit. Dia dengan mati ke rumah sakit. Apalagi untuk segini mau di mana di babura? Karena yang menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Obat ini bisa menyembuhkan berhati kepada Allah, tapi Allah bisa menyembuhkan tidak berhati kepada obat. La ilaha illallah. Jadi ini lagi yang kita mau masukkan dalam hati. Bagaimana untuk memasukkan keyakinan dalam hati kita yang sempurna? Ya, senantiasa kita bicarakan perkara iman. Seruntuki pada Pak Dara, Masya Allah. Orang berbahasa, orang Allah Ta'ala ni, Sokoi, Allah Ta'ala berituan, medis apa itu. Tapi kau seruntuki pada Pak Dara,
Sebab aku dari aku ya, aku nampak pun. Sekarang ngakak aku ya, memberikan buah. Jadi kita usahakan senantiasa ada bicara iman dalam diri kita. Siapapun kita ketemu, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah Akbar, Subhanallah. Sebab ia kita ya SWT, engkau apa salurannya, mata, pikiran, telinga, mulut. Ini empat saluran ini apabila apa yang selalu dibicarakan, apa yang selalu dilihat, apa yang selalu didengar, apa yang selalu dilihat, dipikirkan, maka itu akan masuk dalam hati kita. Sebab ia dia cumi tadi, buat di mana tama? Ini, buat di mana tama? Egalo ditama, daru ditama, odo ditama, bahkan istri bisa masuk dalam hati kita. Istri kita, anak kita, harta kita, uang kita di bank masuk dalam hati kita. Jadi inilah kita mau belajar keluarkan ini keyakinan seperti ini dalam hati kita, sehingga keyakinan Allah SWT masuk dalam hati kita. Makanya Allah SWT menurunkan daripada Rasulullah SAW ke muka bumi ini untuk bagaimana meluruskan iman kita ya. Sebagai contoh ya, teladan bagi kita Rasulullah SAW. Bagaimana kita belajar menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Makanya dalam Al-Quran dalam tadi mukadimah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Artinya ibadah di sini bukan saja ada salat, puasa, zakat, tapi segala aktivitas kita ini, mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya ibadah. Bagaimana caranya? Mengikuti cara Rasulullah SAW. Ya. Oki magalu, oki mandara, oki kantor masuk kita di WC, keluar dari WC masuk di masjid. Ada pahala semua. Tidak ada sia-sia pembicaraan kita, tidur kita, ada nilai pahala apabila kita mengikuti cara Rasulullah SAW. Sebab kalau bertindak kita ceri tidak ada tidak mengikuti cara Rasulullah SAW, maka kalau kita tidur selama 24 jam itu 8 jam, maka kalau kita meninggal 60 tahun, kita bagi 3. 60 tahun dibagi 3, 20 tahun. Jadi 20 tahun sia-sia umur kita. Sia-sia umur kita. Ini hanya untuk tidur saja ini. Karena kita tidur dalam 24 jam itu dalam 8 jam. Jadi kalau umur kita 60 tahun berarti tidur kita selama 20 tahun. Jadi kalau kita mengikuti cara Rasulullah SAW, 20 tahun umur kita sia-sia saja. Mana lagi cara makannya? Mana lagi cara masuk WC-nya? Mana cara kalau ada istrinya dengan istri? Kita sia-sia semua. Ini SWT. Makanya Allah SWT menurunkan daripada Rasulullah SAW untuk diikuti, dicontohi, supaya bagaimana dalam kehidupan kita ini bernilai ibadah sama SWT. Ulama telah sampaikan kepada kita bahwasanya sunnah Rasulullah ada 3. Ada namanya sunnah surah, sirah, sarira. Apa itu surah? Penampilan Rasulullah SAW. Bagaimana penampilannya Rasulullah SAW? Apa itu sirah? Perjalanannya hidupnya Rasulullah SAW. Apa itu sarira? Yaitu pikiran diri Rasulullah SAW. Apa pikiran diri Rasulullah? Bagaimana semua manusia ini dia hajatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kami satu jemaah datang ke kampung bapak ini untuk belajar mencontoh daripada firman Rasulullah SAW. Jadi ada benarnya datangnya daripada Allah SWT, tentunya kurangnya daripada saya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.